Ya, jadi seperti sudah disampaikan oleh Hana tadi, topik ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya kita membahas secara panjang lebar dan cukup dalam waktu yang lumayan panjang, membahas tentang apa sih sejarah eh, artikel jurnal ilmiah itu. Jadi kalau dulu di waktu yang lalu kita membahas panjang lebar tentang rupanya memang artikel jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk pertama untuk menjadi sarana menginformasikan kepada komunitas akademik mengenai penemuan-penemuan terbaru secara cepat atau ide-ide baru yang mau disebarkan secara cepat. Tapi yang kedua menjadi semacam legitimasi keilmuan bahwa ketika seseorang itu publish jurnal di dalam konteks barat ya, saya kira juga Indonesia makin mengarah ke situ. Eh, Legitimasi menjadi pengakuan bahwa kalau orang mau menjadi seorang ilmuwan, dia mesti menulis artikel jurnal ilmiah. Jadi itu eh, sejarah dalam konteks perkembangan fungsi jurnal ilmiah dari minimal untuk memenuhi dua dua tugas tadi itu menjadi sarana penyampaian informasi keilmuan secara cepat. Kedua, menjadi semacam fungsi legitimasi kalau orang ini menjadi seorang ilmuwan gitu loh. Kalau menjadi ilmuwan dia harus menulis jurnal, kira-kira gitu. Nah, dalam konteks Indonesia ada semacam kompetisi yang unik itu dibanding negara lain karena di Indonesia ada sistem ranking yang difasilitasi melalui Sinta. Jadi Sinta itu setiap kali kita publish jurnal, artikel luar negeri maupun dalam negeri, seseorang yang terlibat menjadi seorang akademisi di Indonesia itu akan mendapat poin dan oleh pemerintah nanti akan mendapatkan memberi reward pada orang-orang yang masuk dalam ranking itu. Jadi itu gambaran mengenai asal muasal artikel jurnal ilmiah sampai ke dalam konteks Indonesia itu yang dibahas minggu lalu. Nah, untuk kali ini kita masuk ke dalam pembahasan yang eh, lebih spesifik, lebih dalam lagi dan mungkin lebih aplikatif ya. Walaupun sebenarnya saya mesti mengakui bahwa untuk kali ini perbincangannya mungkin agak sedikit lebih masih apa ya, masih boleh dibilang sesuatu yang abstrak, tapi ini saya kira penting yang sifatnya perseptual gitu, maksudnya perseptif gitu. Dia memberi memberi dasar fondasi berpikir kita ketika kita akan menulis artikel jurnal ilmiah. Nah, kenapa saya mulai dengan topik gitu? Kalau beberapa orang mungkin akan merespon dengan kenapa sih tidak mulai dengan judul? Apa beda topik dan judul? Nah, beberapa orang mengasumsikan ketika ingin menulis tulisan akademik, entah itu artikel jurnal ilmiah atau tugas-tugas akhir, kadang berpikir saya tulis judulnya dulu. Problemnya menurut saya, topik dan judul itu agak berbeda. Dalam arti, judul itu ya kata per kata yang ditulis menjadi tema tulisan kita. Dan orang seperti harus mempertahankan mati-matian judul yang dibuat itu. Seakan-akan kalau sudah buat judul, sudah jadi tulisannya. Em, Menurut saya tulisan akademik, khususnya artikel jurnal ilmiah, daripada kita mati-matian berpikir pertama-tama menulis judulnya, kenapa kita tidak mulai dengan topiknya dulu? Jadi sesuatu yang sifatnya general gitu. Kita mau menulis tentang apa dulu? Karena bisa jadi setelah kita selesai menulis nanti, kita akan mengubah judulnya gitu. Akan memberi judul yang lebih spesifik atau lebih mengena gitu. Itu kenapa alasan saya memilih. Jadi kata-kata yang sifatnya teknis yang akan ditulis menjadi judul dari artikel itu bisa ditentukan nanti. Di awal yang bisa kita menjadikan kita menjadi semacam fondasi bagi kita dalam menulis artikel jurnal yang kita inginkan. Menurut saya topik itu. Eh, itu alasan kenapa saya tidak memakai kata judul. Jadi bukan judul dulu yang dimulai. Kita mulai dengan topiknya dulu.
Jadi tujuan webinar ini kita coba untuk memahami kira-kira bagaimana cara menemukan topik yang orisinal dan relevan. Lalu menggali ide penelitian berdasarkan tren akademik terbaru, kemudian menyusun topik dengan peluang besar untuk dipublikasikan di jurnal eh, bereputasi. Ini terlihat terpisah-pisah tiga hal ini, tapi saya kira ini terkait langsung karena kalau kita tujuannya di poin yang ketiga ini supaya bisa dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, saya kira kita harus mempertimbangkan topik yang orisinal dan relevan, lalu dia berdasarkan tren akademik terbaru. Nah, soal yang kedua ini nanti teman-teman akan menggali lebih dalam lagi karena di pertemuan selanjutnya nanti akan ada eh, teman dari teman orang Manado yang sementara studi doktoral di Australia. Dia akan share berbagi pengalaman dia menulis literatur review untuk mencari tahu kira-kira bagaimana cara melakukan review terhadap literatur khususnya dalam bidang dia ya bidang ilmu sosial gitu. Tapi itu bisa menjadi contoh untuk yang lain. Nah, untuk sekarang kita lihat dulu bagaimana cara kita berpikir, merenungkan, mengira-ngira gitu dalam pikiran kira-kira topik apa yang mau saya tulis, kira gitu. Nah, kenapa topik yang baik itu menjadi sangat penting? eh Ya tentu saja yang pertama karena topik yang betul-betul impactful gitu secara keilmuan, dia bisa bisa menjadi fondasi penelitian yang berkualitas. Kedua, kalau topik yang kita pilih itu menarik, artinya dia sesuai dengan kriteria berkualitas sebelumnya itu, dia menarik perhatian editor jurnal dan reviewer. Dan dengan demikian dia meningkatkan peluang publikasi di jurnal bereputasi. Setelah kita yakin bahwa peluang-peluang ini, peluang untuk publikasi semakin kuat, semakin terbuka, maka saya kira proses penelitian dan penulisan akan lebih dipermudah. Jadi dia tahap-tahapan begitu. Kalau kita mampu menentukan topik yang powerful, impactful, lalu dia bisa menarik di mata editor dan jurnal, dengan demikian membuka peluang publikasi, saya kira proses penelitian dan penulisannya lebih mudah. Kenapa dia jadi lebih mudah? Karena kita tidak ragu lagi gitu. Kita tidak berpikir lagi kira-kira ini bisa diterima nggak, ini bisa publish nggak. Dan kita bisa punya apa namanya jalur yang lebih mulus gitu untuk menulis dan melakukan penelitian. Lalu langkah-langkah menentukan topik penelitian. Yang pertama, pahami bidang dan minat akademik Anda. Jadi em, kembali lagi kalau mau menulis, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membaca itu. Ada teman saya yang membuat habit sehari-hari dia. Hal pertama yang dia wajibkan terhadap dirinya, tiap dia bangun pagi, di pagi hari itu sebelum makan siang, dia mewajibkan dirinya untuk baca satu artikel jurnal. Nah, proses membaca artikel jurnal ini membantu kita untuk memahami kira-kira apa yang sementara terjadi di dalam bidang minat akademik kita gitu. Jadi bidangnya yang sementara kita mau target, ada diskusi apa yang sementara berjalan di situ. Minimal dalam pikirannya dia bisa menerka-nerka. Tidak perlu kaku-kaku pakai aplikasi apa. Dia manual saja baca tiap hari satu artikel. Kemudian dia itu menjadi semacam riset awal juga, mengetahui kira-kira diskusi apa yang sementara terjadi. Lalu di situ dia bisa menentukan kira-kira fokusnya apa, lalu apakah fokus ini layak dan bisa memberi kontribusi bagi diskusi yang sementara berjalan di dalam bidang yang kita minati itu. Saya kira ini tidak perlu dilakukan secara kaku ya, maksudnya kita harus punya tahap-tahapan. Nah, kalau orang bisa membangun habit membaca, lalu dalam proses membaca itu dia terus mencari tahu kira-kira
diskusinya sementara apa ya, apa yang sementara terjadi ya di dalam bidang yang saya teliti ini atau yang saya minati. Lalu di dalam bidang yang saya minati itu saya bisa berkontribusi apa di dalam diskusi dalam minat yang saya minati itu saya bisa memberi kontribusi ide apa di situ. Nah, ini tahapan untuk lebih mendalam mengenai bidang minat, identifikasi area kalian lalu dan ketertarikan akademik. Karena saya kira di beberapa pertemuan yang lalu saya pernah bicara soal apa ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kita betul-betul mencari tahu sesuatu dengan sangat mendalam dan memahami kira-kira em, apa saja yang sementara terjadi, diskusi yang sementara terjadi itu secara komparatif. Jadi kita membanding-bandingkan kira-kira ada topik-topik apa sementara terjadi di situ, lalu kita membanding-bandingkan. Nah, membanding-bandingkan itu kita bisa mengerti kira-kira setiap kelebihan dan kekurangan dari aliran atau topik pembicaraan yang sementara terjadi dalam bidang kita. Kita bisa melihat, oh ternyata saya bisa mengisi gap tertentu gitu loh. Jadi ada gap tertentu yang bisa diisi di dalam diskusi atau area keahlian secara spesifik yang mau kita sasar. Jadi ini yang dilakukan oleh teman saya. Kita berupaya untuk membangun habit membaca artikel jurnal. Em, di Indonesia saya kira artikel jurnal-jurnal ilmiah sudah berkembang jauh sekali. Walaupun memang ada tren yang agak sedikit berbeda dengan di dunia barat, tapi kalau teman-teman belum mempunyai akses ke jurnal bereputasi yang berbayar itu bisa mulai bisa mulai dengan melihat di em, akun Sinta. Jadi ada di akun Sinta apa namanya? Sinta Kemendikbud. Di situ ada kita bisa melihat jurnal-jurnal. Nah, ini saya mau kasih contoh teman-teman bisa lihat menelusuri ini untuk membantu teman-teman yang untuk menelusuri artikel-artikel terkini di jurnal-jurnal bereputasi minimal di Indonesia. Jadi di Sinta ini, ya, kalau teman-teman buka di Sinta ini, kita bisa lihat jadi di Indonesia ini ada 11.643 jurnal ilmiah. Lumayan banyak, terus terang. Eh, jadi kalaupun teman-teman belum memiliki akses untuk menelusuri artikel-artikel di jurnal-jurnal bereputasi yang berbayar mahal itu, bisa mulai dengan eh, Sinta ini. Nah, coba kita mulai misalnya dari bidang pendidikan. Oh, lalu filter. Nah, ini bisa kita lihat kriteria filternya bagaimana. Oke, kita pilih misalnya Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3. Kalau mau tambah Scopus juga bisa. Yang pasti kalau kita pilih melalui Sinta ini, itu berarti dia open access dan bisa dibaca oleh semua. Filter aja, nah muncul. Oke. Jadi di sini kelihatan. Nah, di sini kita bisa lihat di jurnal ini dia masuk Sinta satu. Berarti dia peringkat satu di Indonesia. Lalu dia masuk Scopus. Cuma di sini tidak jelas dia Scopus berapa. Tapi yang pasti dia masuk Scopus. Lalu ini jurnal ilmu syariah. Dia Sinta satu, lalu dia Scopus juga.
Science and Technology. Pokoknya dia karena kita share tadi search jurnal bidang pendidikan, semua jurnal yang mengandung keyword pendidikan dia masuk di sini. Rupanya dia masuk diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia UPI, UPI Bandung kalau nggak salah. Jadi sudah di situ. Ya tinggal dipilih saja, ini ada banyak dan semua jurnal yang masuk di sini itu em, open access. Jadi gratis bisa langsung dibuka. Hmm. Lumayan luas ini. Di semua Sinta satu. Ini fungsinya tadi untuk bisa menelusuri. Jadi rupanya sudah banyak jurnal-jurnal kita yang masuk Scopus. Walaupun kita belum tahu dia Scopus berapa, tapi yang penting sudah masuk Scopus dulu. Tinggal dipilih saja, lalu eh, misalnya ini eh, Ijire, Ijere, buka aja di dalam ini, klik kanan, lalu open linknya, tab buka websitenya, nanti langsung diarahkan ke jurnalnya, lalu buka archives. Tinggal dipilih saja, dilihat sini. Mana situational leadership ini. Jadi ini tergantung apa namanya bidang minat teman-teman mau minat apa, mau saya mau menulis apa. Lihat saja topiknya bagaimana di situ. Jadi search di sini misalnya eh, kekristenan misalnya, ya di filter aja. Bisa dibuat kasih misalnya Scopusnya dihilangkan misalnya. Situ. Jadi tinggal cari di sini, pilih. Teman-teman bisa lihat ada berapa jurnal di situ, bisa diatur. Em, itu saya kira cara untuk teman-teman bisa mengakses jurnal-jurnal yang sifatnya open access, jadi tidak perlu berbayar. Semua demi supaya bisa memberi semacam pemetaan gitu, kira-kira diskusinya sementara jalan apa di dalam topik, di dalam bidang yang kita senangi atau kita ingin telusuri. Jadi telusuri artikel-artikel terkini di jurnal-jurnal yang bisa kita akses. Sebisa mungkin rankingnya tinggi karena dia berpengaruh nanti. Eh, tema yang sementara berkembang biasanya kalau dia rankingnya tinggi, harapannya gitu seharusnya topiknya lebih berkembang gitu. Tidak hanya mengulang-ulang topik yang lama, tapi ada diskusi baru yang muncul di situ. Lalu kira-kira di dalam diskusi yang sementara berjalan itu, tema-tema yang sementara berjalan itu, ada persoalan apa yang mengganggu kita sebagai penulis kita. Jadi mungkin lebih baik kalau saya dulu waktu awal-awal saya mulai menulis, belajar menulis oleh dosen pembimbing gitu, saya diajari supaya lebih peka terhadap perasaan gitu. Jadi kalau kita punya perasaan tertentu, kita merasa terganggu gitu kan, atau kita merasa ingin merespon, seperti topik kita mengenai menulis adalah percakapan kan gitu. Kita lihat percakapan sebentar terjadi, lalu kita ingin merespon dengan cara apa. Nah, itu modelnya sama dengan ini. Jadi identifikasi persoalan yang ada, atau topik-topik atau tema-tema yang kita mau masuk diskusi ke dalam gitu, lebih dalam lagi. Lalu ketika kita ingin merespon sesuatu, ada permasalahan yang mau kita gali lebih dalam lagi, mau kita beri tanggapan, buatlah dia menjadi lebih spesifik. Jadi beda-beda orang punya pandangan ini, tapi menurut saya daripada kita mengcover topik yang lumayan luas,
lebih baik kita bicara sesuatu yang jauh lebih spesifik. Spesifik atau dia topiknya dia agak sempit tapi mendalam gitu. Hindari topik yang luas atau sudah terlalu sering diteliti, tapi eh, kalau misalnya dia sudah sering diteliti, usahakan kita memberi perspektif yang baru gitu. Dia sudah jangan sampai kita hanya mengulang-ulang diskusi yang lama tanpa membawa insight atau inspirasi berpikir yang baru. Itu yang penting. Jadi inspirasi berpikir yang baru itu yang paling penting. Lalu topik yang dipilih usahakan dia punya relevansi yang sifatnya akademik. Relevansi sifatnya akademik sebenarnya sudah yang tadi itu yang menjawab permasalahan yang ada di dalam topik yang kita pilih itu. Dia punya relevansi akademik yang tinggi di situ. Relevansi sosial ya sebuah tingkatan yang lebih lanjut lagi. Bisa jadi ya kita menjawab persoalan masyarakat kalau kita mengangkat topik yang sesuai dengan masyarakat, atau dengan masalah yang sementara dihadapi oleh masyarakat. Em, kita perlu melakukan evaluasi, evaluasi dengan cara mempertimbangkan apakah kita memberi kontribusi yang baru terhadap bidang studi yang kita mau sasar itu. Saya kira kalau kita mampu memberi respon yang otentik dan respon ini sendiri belum pernah diberikan oleh orang lain dengan pengetahuan yang sudah kita miliki selama ini, itu saya kira yang em, kontribusi baru yang bisa kita bawa. Jadi topik itu menjadi topik yang hot, yang saya bilang tadi topiknya akan menarik perhatian editor dan reviewer. Apakah tersedia cukup referensi dan data pendukung? Ya, ini satu pertimbangan penting juga. Pernah satu kali saya mereview ada artikel, menarik juga dia coba menggoyang satu satu pemikiran yang sudah lumayan established dalam bidang saya gitu. Saya tahu bidang itu editor saya waktu itu bertindak sebagai reviewer. Jadi ada editor yang mengirim saya artikelnya, dia minta Bung Yan coba minta tolong review. Saya baca, saya lihat bagus. Dia coba ingin menggoyang perspektif yang sudah lama dan sudah diterima oleh banyak orang di dalam bidang saya. Problemnya adalah dia merespon topik ini atau ide ini dengan cara mengkritisi buku pengantar. Saya kira itu tidak cukup. Jadi dalam hal ini referensinya tidak cukup. Dan data untuk mendukung dia mengkritisi itu tidak cukup. Kenapa? Karena ide-ide ini sudah diterima paling tidak sekitar 50 tahun belakangan. Dan buku-buku pengantar ini dia tidak cukup memberi informasi terhadap ide ini. Lalu saya bilang, kalau memang ingin menggoyang ide itu, ingin mengkritisi ide itu, Anda perlu melacak sampai ke awal mula kira-kira tulisan orang yang paling pertama kali merintis ide ini siapa. Nah, lalu Anda goyang dari situ. Oh, dia ternyata maksudnya begini, salah dia. Kalau kita salah mengerti dan seterusnya. Baru itu referensinya cukup. Bukan bukan hanya kita baca buku pengantar yang terbit tahun 2020 lalu kita mengkritisi ide yang sudah diterima sejak tahun 1950 misalnya atau 70. Jadi bagi saya tidak fair. Kalau ingin menggoyang ide lama, ya harus lacak referensinya sampai ke kalau dia ditulis dalam bahasa Jerman atau bahasa Prancis, ya harus baca tulisan itu. Gitu saya kira. Itu baru fair kalau kita mau mengkritisi ide yang lama. Kecuali kita mau mengkritisi orang yang baru bicara misalnya 10 tahun yang lalu gitu. Ya udah kita lacak aja. Tapi yang pasti kalau ingin menggoyang atau mengkritisi ide tertentu, harus lacak sejak kapan ide itu muncul. Lalu perlihatkan apa kelemahan ide itu sejak awal dia dibuat gitu. Lalu bagaimana ide itu kemudian diapropriasi itu kira bahasa kerennya. Kemudian diadaptasi ke dalam pemikiran-pemikiran yang beragam dalam bidang itu. Itu baru fair menurut saya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang harus dilihat itu. Apakah
referensinya cukup untuk mengcover ide itu atau tidak. Karena kalau dia referensinya kurang, eh, saya waktu itu saya langsung reject, walaupun saya memberi apresiasi bahwa dia cukup berani mengkritisi dan seterusnya, tapi menurut saya idenya apa referensinya tidak cukup, tidak memungkinkan dia untuk menulis topik itu, gitu. Jadi harus pertimbangkan cukup atau tidaknya referensi dan cukup atau tidaknya referensi untuk menulis topik tertentu itu ditentukan dari topik itu sendiri. Sangat beragam dia. Em, karena saya punya satu buku yang memang dia menggoyang satu ide yang sudah diterima lama, dan sudah lumayan established dalam bidang saya. Dia mengkritisi, dia menulis dari mulai satu artikel, dan dari satu artikel kemudian berkembang jadi buku. Jadi ada satu ide berpikir, dia bilang ide ini ide yang mengada-ngada gitu, katanya dia bilang. Yang dibuat-buat oleh orang Jerman abad ke-19. Lalu dia sendiri punya kemampuan bahasa Jerman dia. Dia baca teks-teks Jerman, dia buktikan. Nah, itu baru fair. Nah, dia buktikan bahwa ide ini sendiri ide yang dibuat-buat di awal dan tidak bisa kita pertahankan sampai sekarang gitu. Itu baru fair. Nah, itu referensinya mencukupi. Saya kira itu satu contoh ya. Tapi kalau misalnya mau menulis apa kayak misalnya pemikiran modern sekarang itu atau yang lagi dihidupi sekarang ya, saya kira referensinya bisa lebih lebih kekinian lagi itu. Lalu apakah memiliki potensi untuk diterbitkan di jurnal bereputasi? Saya kira selama dia punya kontribusi yang kuat di dalam diskusi yang sementara berjalan di dalam ilmu yang kita minati, itu punya potensi lah untuk diterbitkan. Nah, ini memperhatikan tren akademik. Jadi em, kita bisa mengikuti jurnal artikel terbaru dalam bidang studi kita, lalu berpartisipasi dalam konferensi dan diskusi akademik. Nah, konferensi dan diskusi akademik ini, kalau dia konferensi menurut saya yang realistis saja lah. Kenapa saya bilang begitu? Karena konferensi, apalagi dia kalau konferensinya sangat spesifik di bidang tertentu, dia biasanya sangat mahal gitu. Karena dia terjadi di Eropa biasanya atau minimal di luar Indonesia, jadi lumayan mahal. Dan menurut saya kalau buang-buang uang yang dengan jumlah yang sangat banyak itu, saya kira tidak terlalu pantas juga. Em, ya sebisanya aja berpartisipasi dalam konferensi, konferensi virtual atau minimal diskusi akademik lah seperti yang kita lakukan ini. Eh, Teman-teman saya beri ruang bersama-sama dengan teman lain, kita beri ruang komunitas untuk bisa eh, berbagi ilmu lah secara spesifik mengenai menulis akademik. Lalu Google Scholar. Nah, banyak teman-teman yang belum terlalu gimana ya Google Scholar ini. Tapi saya kira Google Scholar ini kalau dimanfaatkan dengan sangat bagus, dia bisa lumayan powerful gitu. Minimal kalau saya eh, cara untuk ini saya coba berbagi Google Scholar. Cara untuk bisa menangkal. Jadi rasa-rasanya sih sekarang ya, kalau kita mau jujur gitu dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini, hampir tidak mungkin kita sekarang mau bilang bahwa ada kok sesuatu yang belum diteliti itu. Karena hampir tidak mungkin. Lumayan, lumayan, lumayan sulit itu saya. Kalau kita mau bilang bahwa misalnya mau menulis sesuatu, terus kita mau coba memberi kontribusi baru, seakan-akan kita mau bilang, ah ini kok sudah banyak orang, apa namanya, eh, saya belum menemukan literatur tentang ini itu. eh Tunggu dulu, search dulu di Google Scholar. Kalau bahasa Indonesia-nya Google Cendekia, misalnya pendidikan disabilitas. Jadi sesederhana ini kalau saya sih untuk
menelusuri untuk memahami mengikuti tren terbaru. Ya udah search saja. Ini masih pakai profil cuma kalau kita rubah ke mode pencarian artikel, ini sudah sangat banyak ya. Misalnya disabilitas, lalu inilah sampai 10 halaman lagi masih ada lagi. Apalagi lah yang kita mau bicarakan di dunia ini yang belum pernah disinggung orang. Jadi sangat-sangat apa sekarang, capek aja kita ya kalau maksudnya tinggal kita sendiri aja yang mau mengatur supaya gimana caranya supaya kita bisa mengikuti perkembangan keilmuan yang sangat cepat ini gitu. Ya semoga saya kira teman-teman semua bisa membuat akun Google Scholar, Google Cendekia. Gampang aja buka aja Google Scholar dan ikuti proses pembuatannya. Tapi kalau sudah bisa buka Google Scholar, eh, tinggal search aja di sini apa kita mau cari itu. Jadi alat atau tools untuk mencari tahu mengenai tren-tren terbaru sudah tersedia. Ada beberapa sini yang saya perkenalkan, misalnya selain Google Scholar ada em, ResearchGate juga bisa. Saya punya akun ResearchGate, Scopus. Cuma kalau kayak ResearchGate dan Scopus ini kayak masih gimana ya, nah terlalu terbuka juga. Kayak Scopus ini misalnya dia harus punya akun Scopus dulu, baru bisa mengakses artikel-artikel di dalam. Cuma yang Google Scholar tadi itu yang saya presentasikan tadi itu lumayan bisa terbuka lah. Lalu kolaborasi, kolaborasi sangat 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 penting. Saya mau menggarisbawahi kolaborasi ini. Walaupun di saat yang bersamaan, saya mau bilang bahwa hindari kolaborasi yang terlalu dipaksakan gitu. Maksudnya kolaborasi yang terlalu dipaksakan, misalnya kita bekerja sama, lalu ada yang kalau orang Manado bilang curi tulang gitu. Maksudnya ada yang kerja, ada yang tidak. Tapi kolaborasi itu dalam arti kita berteman dengan orang-orang minimal yang sebidang dengan kita. Lalu kita berdiskusikan terus kira-kira apa yang lagi hot, isu lagi hot gitu. Kalau kita punya dosen pembimbing misalnya, nah, kalau contoh misalnya dosen pembimbing saya hobi gitu, ketika meeting dia selalu bilang, oh ini lagi hot, lagi di topik pembicaraan sekarang gitu. Cobalah kita apa namanya peka 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 dikit lah gitu, peka atau PK ya. Pokoknya kita bisa merasakan oh ini di orang lagi hot bicara tentang ini. Nah itu bisa muncul, kita bisa tahu dari kolaborasi atau diskusi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, ini ada teman yang bilang pakai Publish and Perish juga bisa buka punya aplikasi di situ. Lalu isu-isu aktual juga. Ini cocok untuk teman-teman yang terlibat dalam ilmu sosial. Nah, saya kira menangnya kita ya kalau kita mau fokus ke jurnal, em, kemungkinan kita untuk publish itu range-nya lebih luas dibanding kita menulis di koran misalnya. Kenapa? Karena kalau koran itu, kalau isunya sudah terlalu lama, kemungkinan korannya sudah tidak mau terbitkan lagi gitu kalau kita menulis di situ. Jadi agak agak terburu-buru menurut saya. Kecuali ada isu yang sifatnya evergreen, maksudnya yang terjadi terus gitu. Misalnya tentang dampak universitas bagi masyarakat itu isu sepanjang zaman gitu selalu ada misalnya. Tapi kalau kita mau isu-isu yang aktual yang lagi sementara happening itu range-nya agak bukan hitungan tahun tapi hitungan bulan gitu. Mungkin sekitar 2 bulan kita menulis tentang itu, waduh, udah agak agak tertinggal. Tapi kalau jurnal, misalnya ada isu aktual, bahkan isu aktual itu dia bisa ditarik sampai ke 5 tahun. Jadi isu aktual di sini berapa lama yang disebut isu aktual untuk menulis artikel jurnal? Saya kira dalam waktu 5 tahun. Itu jurnal masih menerima, itu masih mengakui. Tapi kalau jurnalistik, misalnya koran dan seterusnya itu
agak sempit waktunya. Kita agak terburu-buru. Tapi kalau jurnal dia range-nya bisa ditarik sampai 5 tahun, isu 5 tahun belakangan ini misal, yang relevan dengan bidang kita. Em, ya ini menyusun topik yang berpeluang besar untuk dipublikasi. Jadi poin yang pertama ini, sesuaikan topik dengan cakupan dan fokus jurnal artikel. Ini suatu suatu diskusi yang lumayan hangat sebenarnya di dunia tulis menulis, tulis menulis jurnal. Kenapa? Karena minimal minimal setelah saya mengikuti diskusinya itu ada dua kutub. Jadi kutub yang pertama, orang menulis aja topik yang dia mau tulis, lalu dia cari jurnal. Dan dalam proses dia mencari jurnal itu, ada orang yang menyarankan supaya ya udah, kita bisa kirim artikel yang kita buat ke beberapa jurnal gitu. Ada juga yang menulis sambil dia membayang-bayangkan kira-kira jurnal yang mau saya tuju itu apa. Jadi yang satu itu menulis jurnal tanpa mempertimbangkan jurnal dia mau terbitkan di mana. Lalu yang satu lagi menulis jurnal sambil dia mempertimbangkan, oh kira-kira saya mau publish di mana. Nah, saya pribadi, saya lebih condong ke yang kedua, yang sesuai dengan di poin di presentasi ini, poin yang pertama, sesuaikan topik dengan cakupan dan fokus jurnal target. Kenapa? Karena jurnal itu makin ke sini dan memang sudah terjadi semenjak puluhan tahun yang lalu, itu makin spesifik dan makin spesifik dan makin terspesialisasi gitu loh. Dia makin terpotong-potong. Jadi potongannya makin kecil dan salah-salah kita menulis artikel jurnal yang tidak mempertimbangkan jurnal yang mau kita tuju, bisa-bisa tidak ada jurnal yang mau terima kita gitu. Jadi kita harus membayang-bayangkan, memikir-mikirkan topik yang mau kita tulis itu sambil kita berusaha mencocok-cocokkan kira-kira jurnal mana yang mau kita target. Nah, kalau kita pakai prinsip yang kita pelajari selama di komunitas ini yaitu menulis adalah sebuah percakapan, maka saya punya satu teknik yang bisa ditawarkan ke teman-teman yaitu topik yang mau kita pilih itu kalau kalau berminat ya, kalau berminat, topik yang kita pilih itu kalau berminat, teman-teman berminat, ya sudah kita respon saja ke salah satu artikel di jurnal tertentu. Gitu. Respon saja dan itu sah-sah saja kok dan makin terjadi. Jadi kalau ada jurnal, ada artikel tertentu yang kita baca dalam proses kita menelusuri, lalu kita lihat oh ternyata ada jurnal, ada artikel tertentu yang kita ingin respon. Teman-teman coba saja tulis artikel untuk merespon artikel itu. Itu kalau mau dibilang itu satu teknik rahasia yang jarang disebar oleh pelatih-pelatih menulis karena itu lumayan jitu. Saya percaya itu lumayan jitu. Dengan prinsip yang kita pelajari ya, bahwa menulis itu adalah sebuah percakapan. Cobalah merespon satu artikel di jurnal tertentu. Kemungkinan besar editornya akan senang dan menerima. Nah, itu satu trik ya. Lalu eh, peluang besar publikasi misalnya bisa tentu saja perlu memastikan metode penelitian jelas dan dapat diaplikasikan, judul yang menarik, jelas dan mencerminkan isi penelitian. Tentu saja hindari plagiarisme. Kemudian perhatikan etika penelitian dan kepatuhan terhadap pedoman akademik dan kalau boleh spesifik pedoman penulisan di jurnal yang mau kita tuju. Ya, itu mungkin eh, apa ya semacam bagian awal dari cara kita berpikir merenungkan kira-kira sama menulis topik apa untuk artikel jurnal. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan lebih spesifik lagi ke dalam bagaimana menulis pendahuluan, metode apa dan seterusnya itu. Ya,
Gini aja dari saya mungkin. Terima kasih dikembalikan kepada Hana.